Pasti baik dong Bang. Mantap, luar biasa. Oh ya, ini kan ada minggu nih Kak. Kita ibadah yuk. Yuk, adik-adik yang di rumah jangan bosan-bosan ya. Harus tetap semangat walaupun ibadah di rumah. Sebelum kita ibadah, kakak mau nanya dulu nih. Abang sama kakak mau nanya dulu. Adik-adik sudah mandi? Sudah sarapan? Tentunya kalau sudah mandi, sudah sarapan, pakai pakaian yang rapi dan sopan juga. Adik-adik sudah siap? Kalau sudah siap, katakan amin 3 kali. Amin, amin, Amin. iya. Berarti adik-adik itu udah siap kali Kak ya? Pasti. Kalau gitu sebelum kita mulai ibadah, kita satu dulu ya. Kita berdoa di hati kita masing-masing. Amin. Oh iya Bang, minggu hari ini kita akan beribadah yang dipimpin oleh Kakak Peti Borosilaban dan Abang Renaldi Junior silakan. iya. Kalau gitu kita tes dulu ya sebelum kita nyanyi, kita tes dulu nih. Boleh Bang. Udah konsentrasi apa belum ya hari ini? Iya. Kalau abang bilang halo, berarti jawabnya apa? Hai. Kalau abang bilang hai, jawabnya? Halo. Oke, tes dulu ya. Hai. Halo. Halo. Hai. Halo, halo, hai. Hai hai halo. Hai, hai, halo. Halo halo hai. Oke, kayaknya udah pada konsentrasi nih. Iya. Gimana kalau kita langsung nyanyi Kak? Yuk kita main nyanyi apa nih Bang? Halo, hola, 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 olala, gitu. Yuk makin berdiri adik-adik. Pasukan Kristus. Siap. Makin berapa sih adik-adik ya? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Silakan duduk adik-adik. Oke, kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari Minggu ini yang indah. Kami ingin beribadah lagi Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang mengurapi adik-adik sekolah minggu agar dapat beribadah dengan baik dan akan mendengarkan firman Tuhan juga dengan baik nantinya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke, mau tanya dulu nih sama adik-adik. Di sini siapa yang hatinya lagi bersuka cita sekali? Katanya dong. Nah, kalau adik-adik bersuka cita, abang mau ajak adik-adik untuk bernyanyi. Kita nyanyi apa Kak? Kita mau nyanyi Hatiku Penuh Nyanyian, nanti disambung sama Aku Bahagia. Karena kita harus selalu bahagia walaupun beribadah di rumah masing-masing. Oke, musik abang. Hatiku penuh nyanyian.
Jangan lupa siapkan Alkitabnya dan hatinya. iya, kita mau nyanyi lagu baru. Lagunya apa ya, Bang? Ku buka Alkitab, srek srek srek. Lagu baru udah dikasih. Baru deh. Jangan lupa bangkit berdiri. Kita mau belajar lagu ini bareng-bareng. Ayo bangkit berdiri, Bang. Musik apa? Jangan lupa gerakannya ya. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hati, ada di lapan, ada di hidupku, terus bertumbuh di dalam jiwaku. Berdua berdua, berdua berdua, berdua berdua, berdua berdua. Sekali lagi ya, jangan lupa gerakannya. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di lapanku, ada di hidupku, terus bertumbuh di dalam jiwaku. Berdua berdua, berdua berdua, berdua berdua, berdua Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami, yang kami kenal dan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di pagi hari yang indah ini, Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh beribadah dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Amin. Adik-adik sekolah minggu, nats khotbah kita pada hari ini tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai ayat 36. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah firman Tuhan. Halo adik-adik semua, jumpa lagi di acara Ayo Bergembira. Komik Yesus kali ini kita akan menyaksikan kisah Yesus dimuliakan
di atas gunung. Nah, untuk itu mari kita saksikan kisah Yesus dimuliakan di atas gunung. Suatu hari, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke atas sebuah bukit yang tinggi. Mereka naik, dan terus naik ke puncak bukit yang tinggi itu. Dan di sana, di atas puncak bukit yang tinggi itu, mereka berdoa. Pada waktu Yesus berdoa, wajahnya mulai bersinar. Mukanya menjadi terang seperti matahari. Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat wajah Yesus bersinar. Pakaiannya pun mulai bersinar pula. Pakaiannya menjadi putih seperti salju yang mengkilat. Cahaya kemuliaan dari surga yang membuat wajah dan pakaian Yesus bersinar. Petrus, Yakobus, dan Yohanes hampir-hampir tidak sanggup memandang cahaya kemuliaan yang menyilaukan itu. Lalu mereka melihat dua orang lagi di atas bukit. Kedua orang itu bersama Yesus. Mereka berbicara dengan Yesus. Cahaya kemuliaan dari surga juga menyinari mereka. Kedua orang itu ialah Musa dan Elia. Dahulu Allah mengangkat Musa dan Elia ke surga. Petrus berkata, "Ya Tuhan, perkenankanlah kami mendirikan 3 buah kemah. 1 untukmu, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi pada saat itu juga awan yang menyilaukan turun ke atas bukit. Awan turun ke atas kepala mereka dan menyelubungi mereka semua. Sebuah suara terdengar dari awan itu. "Itulah suara Allah," kata suara itu. "Inilah anakku yang kukasihi. Dengarkanlah dia." Petrus, Yakobus, dan Yohanes ketakutan di bawah awan. Dan mereka takut ketika mereka mendengarkan suara Allah. Mereka rubuh. Mereka menyembunyikan wajah mereka dengan tangan mereka. Setelah beberapa saat, Yesus datang menjamah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kata Yesus, "Janganlah takut." Petrus, Yakobus, dan Yohanes mengangkat kepala, dan mereka melihat Yesus. Ia sendirian. Musa dan Elia sudah pergi. Sinar kemuliaan dari surga sudah lenyap. Mereka sendirian bersama Yesus. Petrus, Yakobus, dan Yohanes memikirkan hal-hal ajaib telah mereka saksikan di atas bukit. Mereka telah melihat Musa dan Elia, dan mereka telah mendengarkan suara Allah. Nah, demikian kisah Yesus episode Yesus dimuliakan di atas gunung kali ini. Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah Minggu. Saya yakin adik-adik sekolah Minggu dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk memuji Tuhan melalui ibadah sekolah Minggu. Adik-adik sekolah Minggu, Yesus itu adalah Mesias, Sang Penyelamat yang menyelamatkan manusia dan dunia ini dari dosa dan kematian. Yesus sebagai Mesias dalam menyelamatkan manusia dan dunia ini dari dosa, dia akan mengalami banyak penderitaan,
Bahkan Yesus Kristus itu akan mati di kayu salib. Yesus sendiri tahu Dia sebagai Mesias, Dia akan menderita dan mati di kayu salib. Dan itu selalu berulang-ulang diajarkannya kepada murid-muridnya. Dan Yesus itu sendiri, Dia bertekad akan melaksanakan penyelamatan itu, sekalipun Dia akan menghadapi penderitaan, bahkan akan mati di kayu salib. Yesus Kristus akan menggenapi apa yang telah direncanakan oleh Tuhan bagi keselamatan manusia. Adik-adik sekolah minggu, sekalipun Yesus itu akan mengalami penderitaan, kehinaan, dan mati di kayu salib secara terhina, tetapi akhir dari hidup Yesus itu sendiri adalah penuh kemuliaan. Hidup Yesus itu tidak akan berakhir dalam kehinaan, tetapi akan berakhir dalam kemuliaan. Itulah yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus kepada murid-murid itu, secara khusus kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes, yang dibawa Yesus Kristus ke sebuah gunung. Dan di sana Yesus Kristus berdoa. Dan ketika Yesus berdoa, Dia penuh dengan kemuliaan. Dikatakan tadi di dalam nats khotbah kita, wajahnya bersinar, pakaiannya berkilau-kilauan, bahwa penderitaan Yesus Kristus itu tidak berakhir dalam kehinaan, tetapi akan berakhir dalam kemuliaan. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan yang penuh kemuliaan. Dan Yesus itu sebagai Tuhan yang penuh kemuliaan, Dia sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi kita orang-orang berdosa ini. Dia mencintai dan mengasihi semua dunia ini, sehingga Dia mau menderita dan mati di kayu salib. Itulah menunjukkan begitu besarnya kasih, begitu besarnya cinta Yesus Kristus kepada kita. Dan adik-adik sekolah minggu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus dan benar-benar mengimani Yesus Kristus itu, bahwa Dia adalah Sang Mesias, Dia adalah Juru Selamat kita, yang telah menebus dosa-dosa kita, yang telah melepaskan kita dari kematian. Dan oleh karena itu, kita harus sungguh-sungguh beriman dan mengasihi Yesus di dalam kehidupan kita masing-masing. Yesus itu benar manusia, tetapi Yesus itu juga adalah Tuhan yang penuh kemuliaan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau adalah Allah kami yang telah menyelamatkan kami dari dosa dan kematian. Biarlah kiranya Tuhan, pengorbanan Yesus Kristus itu selalu kami hidupi. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang beriman dan berpengharapan kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami.
Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk beribadah memuji Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan berkat-berkat yang indah dan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami juga memohon Tuhan, berkatilah anak-anak sekolah minggu. Berilah mereka kesehatan dan hikmat yang dari Tuhan. Dan berkati jugalah orang tua mereka, saudara-saudara mereka, guru-guru mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan juga yang memberkati hamba-hambamu yang melayani di tengah-tengah gerejamu. Berkatilah gerejamu supaya menjadi berkat bagi dunia ini. Ampunilah kami Tuhan atas segala dosa-dosa kami. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Persembahannya nanti kasih ke orang tua masing-masing, lalu disampaikan ke sintua-sintuanya masing-masing. Oke, kalau gitu kita nyanyi dari buku Endek nomor 723 ayat 1. Tujolong oh Tuhan. Musik apa? Adik-adik sekolah minggu, kita tutup ibadah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kepada adik-adik sekolah minggu, saya mengucapkan selamat hari Minggu dan semangat beribadah kepada Tuhan. Terima kasih.